Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Raffi dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekayaan alam dan sumber daya alam. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu kekayaan alam? Nah, Hasan mau menjawab, silakan. Nah, betul sekali. Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oke, baik. Selanjutnya adalah macam-macam kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pantai. Nah, pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Nah, pekerjaan yang cocok untuk daerah pantai yaitu nelayan, petani garam, pengrajin kerang, pemandu wisata, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri iklim yang ada di pantai yaitu udaranya kering, suhu udaranya panas, dan berpasir. Nah, di sekitar pantai itu banyak sekali pasir. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam yang terdapat di pantai. Nah, yang pertama yaitu di pantai itu banyak sekali macam-macam jenis ikan laut. Nah, ada hiu, ada paus, dan banyak yang lain. Selanjutnya yaitu rumput laut. Nah, di pantai itu banyak sekali rumput laut. Selanjutnya ada cumi-cumi, kerang, lobster, udang mutiara, dan terumbu karang. Oke, selanjutnya adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya itu di atas lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, pekerjaan yang cocok di dataran tinggi adalah petani teh, penjaga villa, sopir pengangkut teh, pemandu wisata, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri di dataran tinggi ini yang pertama beriklim sejuk. Nah, cuaca di sekitar dataran tinggi ini hawanya sangat dingin. Nah, jadi jika teman-teman berkunjung ke dataran tinggi jangan lupa membawa jaket. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya adalah cadangan air di dataran tinggi ini cukup banyak. Jadi jika teman-teman tinggal di dataran tinggi tidak usah takut kehabisan air karena stok air sangat melimpah. Nah, selanjutnya area pertanian dibentuk terasering atau sengkedan. Nah, biar apa dibuat terasering? Agar tidak mudah longsor. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya dataran rendah. Nah, selanjutnya adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, pekerjaan yang cocok di dataran rendah ini adalah karyawan, guru, dokter, pegawai, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri di dataran rendah yang pertama itu bersuhu sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. Nah, kalau di dataran tinggi tadi sangat dingin, nah di dataran rendah ini tidak dingin lagi. Selanjutnya permukaannya relatif datar. Tanahnya subur, biasanya berada di daerah perkotaan. Nah, sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah yaitu jagung, padi, sayur-sayuran, tebu, dan buah-buahan. Oke, selanjutnya adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Nah, sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya telur, daging, ikan, dan lain sebagainya.
Sedangkan sumber daya alam nabati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Nah, selanjutnya adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati. Nah, jenisnya yaitu yang pertama tanah. Nah, contoh pemanfaatan tanah diantaranya adalah sebagai tempat untuk mendirikan bangunan, tempat untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu air, yaitu sebagian besar dari bumi ini terdiri atas wilayah perairan. Jadi, sebagian besar daerah di bumi ini itu isinya itu air. Nah, contoh pemanfaatan air diantaranya untuk minum, pengairan sawah, dan perkebunan, sarana transportasi, tempat rekreasi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu sinar matahari. Nah, pemanfaatan sinar matahari ini adalah sebagai salah satu penghasil sumber energi yang nantinya akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, seperti untuk perkembangan listrik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hasil tambang. Nah, contoh barang tambang antara lain minyak bumi, gas alam, tembaga, nikel, emas, perak, marmer, belerang, bauksit, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu kebiasaan-kebiasaan baik untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu menggalakkan penanaman pohon, terutama jenis-jenis pohon yang akarnya banyak menyerap air. Agar apa? Agar menghindari terjadinya banjir. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan sebagai cadangan air. Selanjutnya tidak boros air. Nah, kita harus bijak dalam menggunakan air meskipun tersedia banyak air. Selanjutnya yang keempat, tidak membuang limbah berbahaya ke dalam aliran air sungai. Agar apa? Agar ekosistem di sungai itu tetap terjaga, agar ikan-ikan itu tidak mati oleh limbah tersebut. Selanjutnya, menghindari penggunaan bahan bakar batu bara dan mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keenam, meminimalisir penggunaan kendaraan motor pribadi dan membiasakan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Yang ketujuh, menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan tepi-tepi jalan raya, terutama pohon yang banyak menyerap gas karbon dioksida. Agar apa? Agar kendaraan-kendaraan itu uapnya itu tidak merusak lingkungan, agar gasnya itu diserap oleh pohon-pohon tersebut. Selanjutnya, mendaur ulang sampah plastik, mengelola lahan tandus, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, menjadikan hutan sebagai cagar alam. Yang terakhir, melaksanakan sistem tebang pilih, di mana hanya pohon-pohon yang cukup umur saja yang boleh ditebang. Agar apa? Agar persediaan pohon-pohon yang besar untuk menyerap air ini agar tidak banjir itu tetap terjaga dan tidak habis ditebang oleh manusia yang kurang bertanggung jawab. Oke, sebelum kakak menutup pelajaran pada hari ini, kakak ingin bertanya sekali lagi. Apa itu kekayaan sumber daya alam? Ayo, siapa yang dapat menjawab? Silakan. Oke, Rina, silakan menjawab. Nah, betul sekali. Yang terakhir, sebutkan 3 cara melestarikan lingkungan. Siapa yang mau jawab? Silakan, Hasan. Bagus sekali. Nah, itulah tadi pelajaran tentang kekayaan sumber daya alam dan sumber daya alam. Nah, itulah tadi materi tentang kekayaan alam dan sumber daya alam. Nah, kakak minta kalian membaca bacaan di buku tentang materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, agar kalian bertambah wawasan untuk materi pembelajaran IPS. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di buku. Nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, sekian pelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.